Pati TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa hari ini sahabat cerita kehadiran sahabat-sahabat saya yang keren nih, sobat generasi milenial ya. Masya Allah. Ahlan, selamat datang di studio El Pati TV. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol santai sama Raka, Vicky, sama Om Kanda. Dahsyat. Oh, Om Dahsyat ya. Ini harus dahsyat dong. Nah, bicara tentang sobat generasi milenial, Kanda Dahsyat. Apa sebenarnya sobat generasi milenial ini? Jadi sobat generasi milenial sebuah komunitas aja, komunitas yang menggabungkan beberapa anak-anak muda dalam sebuah grup media sosial awalnya. Karena saya melihat bahwa anak muda ini dengan kondisi yang tanpa batas, kondisi di mana dia bermain asik dengan dunianya sendiri, Betul. terutama game, itu tidak ada kontrol dari orang tua, dari kita orang-orang yang paham terhadap bahaya daripada pengaruh dunia bebas. Iya. Makanya saya menganggap bahwa ini perlu ada sebuah gerakan yang mengajak mereka untuk walaupun tetap pada hobinya di media sosial, mereka harus mampu berinteraksi secara sosial, apalagi saling mengenal sesama keluarga. Nah, ini dampaknya luar biasa ketika mereka tidak pernah diarahkan untuk saling mengenal silaturahmi, maka mereka akan hidup secara individual, sendiri. Ini pemikiran saya bahwa saya punya keluarga, terutama ponakan ini jumlahnya banyak, ada di Jakarta, ada di Ambon, ada di Makassar. Tapi mereka sibuk dengan dunia sendiri, tidak pernah diarahkan untuk saling menyapa di media sosial. Makanya ini sebuah langkah awal saya bahwa bagaimana menyatukan mereka dalam sebuah media sosial, saling berinteraksi tapi ada nilai edukasi. Itu ide besar saya gitu. Nah, mereka kan masuk kalau di game itu kan ada avatarnya ya. Iya. Kalau di game itu kayak Fair Fire segala macam itu kan diwakili sama orang. Jadi sedangnya di situ ya. Nah, kalau Vicky sendiri di sobat generasi milenial ini setelah gabung apa dirasakan? Rasanya ini sangat berpengaruh karena melatih spiritual untuk seperti lebih mengenal agama dan lebih taat beragama seperti sholat wajib 5 waktu. Masya Allah. Itu sangat bagus sih. Gitu ya. Tentang disiplin dan mandiri. Selama ini habis makan tidak cuci piring, ya sekarang kan cuci piring gitu. Subuhnya telat, sekarang sudah rajin sholat. Baru bapak dia yang ngajak bapak sholat. Bapaknya dia azan kan biasa. Masya. Nah, kalau Raka sekarang kelas berapa? Kelas 9. Kelas 2 SMP. Kelas 3. Kelas 3 SMP. Nah, apa yang dirasakan sejak mak gabung di ini, sobat generasi milenial? Ya, biasa aja. Enggak banyak belajar. Iya. Banyak belajar apa saja yang dipelajari? Ya, tentang agama. Dan katanya suka bahasa Inggris sekarang ya, belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Jadi memang otodidak semua ini anak. Otodidak. Iya, Bagaimana biasanya tidak terlalu lancar bahasa Inggris, dia luar biasa semua. Bagaimana ceritanya belajar bahasa Inggris? Biasanya sih dari kartun ya, bukan dari sekolah. Bukan dari YouTube. Bukan dari sekolah ya? Bukan. Dari kartun. Iya. Caranya dengan mendengarkan atau membaca? Membaca. Oh, membaca. Dua-duanya. Iya. Jadi di situ akhirnya diulang-ulangi. Iya. Misalnya seperti apa tuh? Obrolan-obrolan apa saja yang biasa didengar? Atau contoh juga komunikasi. Contoh sama Vicky, coba. Apa yang dibahas kalau Misalnya kalau kartun apa ya? Apa biasa nonton? yang common biasanya seperti SpongeBob. Ya, SpongeBob. Coba. Dibilangnya kayak tentang seputar kartun. Ya, SpongeBob. Kalian beropini tentang kartun SpongeBob seperti apa? My opinion about SpongeBob as a cartoon is really great because besides showing some positive energy with being so happy and kind, that could be something great because it can make us feel like we have to be happy and always kind to some other people. And I want to ask, what is your opinion about SpongeBob as a cartoon film? For me, I think it's just an average cartoon. I think it's pretty cool. To be honest, I don't really like watching it now, since I'm
I'm an adult now, so Teenager. yeah, teenager. Teenager ya, cici Masya Allah. Ini Raka malah sudah hilang-hilang bahasa Indonesia ya. Speakingnya dia kayak arah-arah sudah orang-orang bule gitu. Bapak ini orang Inggris bukan? Bukan. Padang, orang Padang. Ibunya orang Palopo Ambon. Masya Allah, orang. Iya, Palopo Ambon. Anaknya bule-bule Boleh luar biasa ya. Makanya saya salut sama mereka ini. Iya, perlu iya. diarahkan. Jadi memang kalau bisa dikatakan baik Raka dan Vicky ini adalah contoh bahwa anak-anak itu bisa dimaksimalkan potensinya ya. Benar. Saya lihat semua manusia itu punya bakat. Punya bakat. Tinggal kita sebagai orang dewasa, orang tua, bisa tidak melihat potensi mereka ini dan kita bisa mengembangkan potensinya lewat itu tadi pendekatan niat kita, kemauan kita, kontrol kita, pengawasan kita dari orang tua. Jadi kalau ada niat dari orang tua, ada doa dari orang tua, ada pengawasan, insya Allah semua anak-anak itu bisa punya potensi dikembangkan itu. Nah, tinggal mungkin kita arahkan sarana mana yang bisa mempercepat mereka bisa menemukan ekspor nanti di kemudian hari dengan bakat yang dimiliki. Contoh Raka mungkin dia mahir bahasa Inggris, ya kalau mungkin dia SMA boleh dimasukkan di lembaga pendidikan bahasa Inggris, lebih ini kan. Atau memang ada hobinya dia seorang YouTuber, dia mau jadi YouTuber. Wah, makanya harus dikembangkan itu. Di sini saya belajar juga di sini. Nanti kita ajar ya. YouTuber ya. Masyaallah. Nah, kalau Raka sendiri cita-citanya jadi apa, Nak? Belum tahu sih. Belum tahu. Oh, ini kemarin jadi YouTuber gitu. Itu. Jadi perlu diarahkan ini ya. Itu. Ya, jadi ada skill, kan ada skill, ada kompetensi. Berarti sisa ada tujuan lagi. Toh? Jadi kita sudah tahu, apalagi kalau zaman-zaman saya ingat sekali. Saya di SMP itu, ini SMP bicara seumuran Raka dulu ya. Ya, jangan lihat kayak sekarang. Kalau sekarang sudah besar. Nah, dulu waktu SMP saya ingat sekali, saya mau jadi kerasakti. Kenapa mau jadi kerasakti? Karena tiap maghrib itu saya nonton kerasakti kan di televisi. Jadi bayangkan di umur seperti Raka, Vicky sekarang itu meniru. Dia mencari sesuatu yang apa nih saya nanti ke depannya? Apakah saya jadi kerasakti atau Ultraman atau Doraemon nanti tahu. Makanya kenapa sampai sekarang mungkin penting untuk diarahkan. Karena anak kecil itu kan pemahamannya ke depan terbentuk karena apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, lingkungan dia mana dia berada, itulah membentuk pemahaman dan itu membentuk kesenangan dan hobi. Nah, salahnya kita kalau tidak diarahkan informasinya, kesenangannya, lingkungannya, ini berdampak negatif buat masa depannya. Maka mulai dari sekarang kita melihat bahwa ini potensi, ini bahaya ketika tidak diarahkan. Maka dengan hadirnya Sobat GM ini mudah-mudahan menjadi sebuah sarana silaturahmi, sarana edukasi, komunikasi dan pengembangan bakat mereka itu. Nah, kalau untuk Vicky, cita-citanya apa, Vicky? Jadi sebenarnya waktu beberapa minggu lalu saya belum dapat cerita yang tepat untuk saya. Tapi karena pas join Zoom meeting itu kata sepupu saya harus punya cita-cita agar tahu ke depan menjadi apa. Misalnya itu saya berpikir apa kira-kira yang bisa saya jadikan cita-cita dengan potensi dan bakat saya. Dan lalu saya juga suka belajar matematika, jadi mungkin yang seputaran itu. Inggris matematika pernah ikut dia pertandingan. Berarti harus ikuti Jerome Pauline. Nah, itu matematika banget kan YouTuber. Iya. Nah, itu keren banget. Dia juga bahasa bahasa Jepang, bahasa Inggris, terus pintar juga matematika. Nah, itu sebenarnya yang kalau kita katakan bahwa informasi sekarang itu sudah cukup ya, Tanda ya, untuk anak-anak ini belajar. Tapi betul-betul dia harus diarahkan. Beda barangkali di Om Dasyat di zamannya harus ke perpustakaan dulu. Betul. Sekarang apapun Anda mau langsung buka YouTube. Dulu perpustakaan dulu ya. Ke perpustakaan dulu, ke cari anak-anak sekarang itu luar biasa, semua kebutuhannya serba instan ini. Instan. Makanya dengan ada juga positifnya kan ini dunia medsos internet, mereka kita enggak tahu tiba-tiba di kamar, keluar kamar sudah bahasa Inggris. Iya, enggak pernah kursus dia di lembaga ini kan bahasa Inggris itu ya. Nah, jangka panjangnya sobat generasi milenial ini mau seperti apa kan? Jangka panjangnya ya kalau cita-cita paling penting buat saya adalah mereka bagaimana di dunia sukses, selamat di akhirat. Itu paling penting. Untuk apa kita berbicara
dia sukses di dunia, jadi dokter, jadi insinyur, jadi YouTuber ya kan, tapi tidak ada kelanjutan daripada fase kehidupan mereka. Makanya sejak awal saya akan tanamkan bahwa sukseslah di dunia dengan segala kebaikan yang kau lakukan, jadikan semua aktivitasmu di dunia itu sebagai nilai ibadah. Insya Allah kalau kau sukses di dunia dengan nilai ibadah, pasti kamu sukses di akhirat. Itu tujuannya. Adapun mereka bisa menjadi YouTuber, dia bisa ahli bahasa Inggris, itu cuma sarana aja. Sarana untuk kita lebih mengenal diri kita siapa, potensi kita apa, dan setelah itu kita bermanfaat buat kehidupan, bermanfaat buat masyarakat, manusia, dan akhirnya nanti kita dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang punya manfaat dan punya nilai-nilai spiritual. Nah, nanti ada konsekuensinya di akhirat nanti. Betul. Karena kalau anak bagus, berarti itu pahala jariah untuk orang tuanya. Ya. Nah, bagaimana sekarang sejak di generasi sobat milenial, generasi milenial itu tambah sayang nggak sama orang tua? Sama saya. Habis sholat dia harus cium sama orang tuanya. Selama ini dia melawan. Saya kan pernah bilang, apa dosamu selama ini sebelum ikut GM? Dia ngaku semua. Sekarang kamu minta maaf sama orang tuamu, kamu rubah semua, kamu berjanji untuk bisa lebih baik lagi. Karena kalau bisa dikatakan bahwa ridho orang tua itu ya ridhonya Allah ya. Betul. Nah, apakah nanti GM ini akan jadi lembaga formal? Kedepan saya punya keinginan bahwa GM ini menjadi prototipe sistem pendidikan yang bukan hanya transfer ilmu. Nah, betul. Iya kan sekarang gini. Dia belajar agama loh di sekolahnya mulai dari SD sampai SMA dia belajar, tapi tidak pernah ada semangat spirit untuk mau melaksanakan sholat 5 waktu padahal dia belajar agama dari SD. Nah, kenapa setelah masuk GM dia sudah motivasi untuk belajar agama? Karena ada dorongan, ada niat, ada paksaan. Makanya selain sobat milenial, saya mengarahkan orang tua mereka itu dalam sebuah komitmen namanya KFC, komitmen family control. Artinya anak bisa sukses bukan karena bakatnya juga, bukan karena wadahnya, tapi itu terkait erat dengan doa orang tua, pengawasan orang tua, dan keinginan orang tua ingin melihat anaknya sukses. Makanya saya istilahkan KFC. Harus ada komitmen dulu. Komitmen orang tua itu lewat doa, niat, ya kan? Terus keluarga, dorongan dari keluarga, support dia. Apa bakatnya, support. Setelah itu harus dikontrol. Orang tua tanpa kontrol anaknya susah kan? Harus ada kontrol. Jadi saya istilahkan KFC. Komitmen komitmen family harus ada dengan family dan ada kontrol. Itu yang paling penting. Betul. Makanya saya gabungkan semua itu. Saya motivasi orang tuanya untuk ayo kita sama-sama, karena sobat milenial ini bukan sempurna dalam benar. Mengatasi apa problem generasi sekarang, tapi perlu memang kami didukung orang tua itu. Benar, itu kan memang harus dikontrol dan juga pilihannya adik-adik ya di sobat milenial untuk betul-betul purpose-nya itu jelas. Ya, purpose-nya jelas supaya mereka bisa ya memilih hal yang lebih terbaik lah. Betul. Ya. Nah, terakhir ini termasuk Vicky sama Raka. Apa harapan terbesarnya? Ya. Apa terbesarnya ketika ini akan menular lagi? Karena kan ini ibarat satu embrio saja ya. Embrio benar. Ya, embrio. Dan kita tahu di luar sana banyak anak-anak atau saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Ya. Mungkin Raka atau Vicky lihat di pinggir jalan banyak anak-anak yang anak jalanan lah ya, kita lihat ya kurang beruntung dan kurang kesadaran orang tua, apalagi kesadaran tuanya. Nah, bisa jadi apa harapan terbesarnya dari Raka sendiri untuk ke Raka dulu nih? Raka ya. Apa harapannya supaya yang lain bisa jadi baik gitu kan? Bahasa Inggris aja enggak apa-apa. Iya, bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Vicky dulu. Kalau Vicky dulu. Bahasa Inggris ya. Ya, boleh bahasa Inggris. My biggest hope for our friends who didn't have as much as luck as us, who have to live in the streets, does not have a home to stay. I hope by maybe one of our program, like we make Jumat Berkah, like we can share a lot of our things as well. Not just like giving them food or what. We can give them some education to be precise. And probably just like that, we can make our friends have like some education from us, not just us giving them stuff like food or clothes or something like that, just like that maybe. Jadi intinya bagaimana kita berbagi. Ya, baik itu ya makanannya,
itu juga sama pendidikan, pakaian pendidikan segala Nah, itu macam. program dari Sobat Milenial. Salah satunya itu Jumat Berkah. Waduh, ini saya Raka. Oh iya. Ya. Apa harapannya ini? Bicara terus? aja. Untuk hal yang baik aja, nak sembarang ya. Bahasa Inggris. Oke. Terserah. Just start. Just say what's in your heart. Iya. Iya. Berharap What's in your mind? What's in your heart? Just Iya. Apa? apa yang kau pikir di kepala? apa yang Raka pikirkan, harapkan Iya. supaya ini bisa menular, bisa mengajak orang lain nih. Iya. Kan nanti kedepannya kan Raka nanti jadi pengajar tentu Benar, saja, benar. mengajak orang. Bicara aja nak bahasa Inggris, jangan malu ya. Di sini speak up kok, enggak apa-apa. Iya. Untuk So like I hope by we can make our country unlucky as us. We can make them have some like education by us. apa? Diam saja, apa yang kau pikir? Iya. Ngomong saja, enggak apa-apa. Ngomong, ya. Ngomong saja. Ya. I hope the best for them Hmm. and wish them luck for Wish them luck for their education, and their and their life, material. their mental. Oh, so that. Wah, saya jadi saya berharap begini, karena saya sangat ngelihat excited mereka, karena terus terang ini sahabat Elvati sendiri juga akan ini tidak ada kalian tuh betul-betul beruntung punya generasi sahabat generasi milenial, sobat generasi milenial. Kenapa? Karena di luar sana itu banyak yang orang cari, terkendala waktu, terkendala uang lah segala macam, dan ini kan jadi perhatian. Saya mudah-mudahan, saya katakan tadi ini embrio betul. ya, bisa menular. Raka terus belajar untuk bisa bicara, speak up aja Raka. Makanya saya undang supaya dia berani dulu. Tapi itu sudah luar biasa. Saya kan main game terus ya makanya. Pasti itu. Saya juga orang introvert. Saya introvert. Saya dulu melawan introvert saya itu dengan menyiar radio. Karena kalau saya tidak bicara, saya tidak bisa speak up, saya tidak akan dikenal sama orang. Saya tidak akan bisa berani ngomong sama orang. Nah, kalau sekarang kan beda karena sudah belajar dari dulu. Nah, ini PR-nya Raka, kedepannya bisa mengembangkan diri lagi. Bukan hanya gamenya, bukan hanya karena tadi mau jadi YouTuber juga, silahkan banyak belajar speak up. Tapi luar biasa, dia sudah mau datang ke podcast ini dan bisa percaya, itu sudah luar biasa. Itu sudah luar biasa. Dia sudah tampil ini sudah artis dia nih. Ini saya saja itu ngobrol di kamera itu sudah harus lawan muka saya ini. Benar. Ya. Tapi karena sudah kebiasaan, insya Allah akan jadi pengembangan next levelnya. Karena kalau kita main game, kita kan level tuh. Iya, level. 1, 2, 3, 4. Dan saya rasa teman-teman di sobat generasi milenial ini ya, kayak Raka, Vicky itu bisa menularkan ke teman-teman. Justru itulah yang kami inginkan dengan kami ajak masuk ke sobat GM, ada keberanian. Dan itu sudah dilakukan. Hari ini dia sudah buktikan bahwa dia Raka. Luar biasa karena simbolnya di yel-yel dari sobat milenial itu alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, dan hari ini Raka sudah luar biasa. Allah hadir luar biasa podcast ini, Mas. Dan itu tugas kami, bagaimana dari tidak bisa menjadi bisa. Nah, itu. Jadi kita tidak perlu kita tidak perlu malu lah. Tidak perlu malu. Yang malu itu kalau kita maksiat. Benar. Tidak sholat. Tidak sholat. Atau saya biasa larang begini di masjid dekat rumah. Saya tidak pernah larang anak-anak main-main atau datang ke masjid, datang ke main-main. Tapi ketika dia azan, ketika sudah sholat, waktunya kalian diam. Benar. Jangan main-main. Karena itu Allah yang manggil. Benar. Jangan sampai kalau kita main-main di masjid, kira-kira yang dosa itu ke bapak. Iya kan, transfernya ke bapak. Anaknya siapa itu? Oh sudah. Kan arahnya semua dosanya ke situ. Ya. Bisa saya suruh Vicky satu tadi kan closing statement, dia mengajak generasinya kan untuk bisa jaga sholat 5 waktu, mengembangkan bakatnya kan. Kalau bisa lagi tergabung dalam sobat GM ya. Boleh. Ya ini pakaian dulu supaya agak kedengaran suaranya. Pakai bahasa Inggris. Sama Raka juga harus sana. Harus ngomong ya. Nah, pertama Vicky dulu nih. Ajak teman-teman yang lain yang di luar sana yang belum sholat, yang belum mau belajar ya kan, untuk bisa
taat sholat, mau belajar, dan kalau bisa bergabung dengan Sobat GM. Ngomong di depan kamera. Closing Ya, mengajak. statement aja. For every of my same generation as me, I hope that you guys can pray more. You guys can practice your spiritual to be more great, so that in the other dimension, you guys can have some. How do I say? You guys can have apa kalau misalkan bekal. Apa bukan? You guys can have some good scenes, so you guys can reach it to heaven and not reach it to hell. Yeah. Oke, good. Raka, ajak teman. mau bahasa Arab atau bahasa Inggris? Ajak teman. Ajak teman untuk ini, untuk gabung dengan Sobat Milena, sholat 5 waktu. I hope that my other generation can at least pray 5 times a day and become a better person in life, so that in the akhirat just in akhirat they can you guys can make it to heaven can at least make it to heaven and be safe from hell. Oke, thanks. Luar biasa. Ya, saya tidak mau mengejudge bahwa mereka masih kurang. Enggak. Ini sudah luar biasa banget. Di usia mereka bisa mengeksplorasi kemampuan, dan kita sebenarnya malu. Ya, karena kita sekarang itu hanya membiarkan mereka untuk bermain game. Ya, nah itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab generasi sebelumnya ke anak-anak untuk tetap menjadi lebih baik. Terima kasih Raka, Iki, Kanda. Masih ada PR lagi, nanti kita undang lagi gitu ya. Siap. Saya punya banyak anggota. Nanti saya bisa panggil lagi kalau memang diundang dari podcastnya. Masih banyak yang punya talenta yang lain. Insya Allah. Nanti kita bahas lagi, dan kalau perlu saya akan terjun bisa membantu teman-teman. Siap. Makasih atas kesempatan yang diberikan. Sudah bagian dari publikasi kehadiran Sobat GM ini, dan saya apresiasi kehadiran podcast ini. Semoga podcast ini bisa menjadi sebuah sarana edukasi dan informasi yang cukup positif di tengah masyarakat. Amin. Khususnya di Kota Makassar ini. Amin, insyaallah. Ini ambil peran kecil saja kan, mulai menjadi lebih baik lagi, karena saya tahu gelombang kebaikan itu kalau kita sudah bikin akan menular ke tempat yang lain. Ya, terima kasih dari saya, terima kasih semuanya. Kita akan ketemu lagi di Sahabat Cerita berikutnya dengan tema-tema lebih menarik dan tamu-tamu yang lebih dahsyat lagi, insya Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi